Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Halo pendengar dan pemirsa, bertemu lagi dengan aku Nuri Aurora. Musik adalah ekspresi diri, hiburan, terapi, upacara dan ritual, pendidikan, komunikasi, dan solidaritas sosial. Juga bisa dengan komersial dan ekonomi, serta pengembangan identitas budaya. Musik bahkan memiliki efek positif pada kesehatan mental dan fisik, serta dapat menumbuhkan spiritualitas. Spesial hari ini, Nuri bakal ngobrol dengan musisi dan band yang lolos Music Pioneer Award. Nah, siapa aja mereka yang lolos Music Pioneer Award di RRI Surakarta? Nah, kita kenalin dulu ya, satu-satu sama musisinya. Kita sapa dulu yang sudah hadir di sini. Ada Gubang Pro, The Walks, orangnya sama ya? Ada juga Yose Sano, The Adika Project, dan juga Tata Klay. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama mereka tentang prosesnya gimana mereka berkarya, sejak kapan mereka tuh berkarya, tapi dengerin yang satu ini dulu. Sembrono dadi kalemu ngapusi ati iki wis sepi salahku apa dosaku apa tapi kopaku lilo dari kas kowe lunga rasa dosaku apa tak cukup aku lilo tak ikhlas kowe lunga rasane gak karuan rumu ati iki
pemirsa, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama musisi dan band yang lolos Music Trainer Award 2025 RRI Surakarta. Hadir di sini ada Mas Jos Gobang. Ada juga Mas Yose, Mas Adika, dan Mas Tatak juga hadir di sini. Penasaran deh ya, di RRI Surakarta ini kan ada 5 lagu yang lolos tahap 1, kurasi tahap 1 untuk Music Trainer Award. Pengen nanya-nanya dulu deh, ini kayaknya wajahnya sudah familiar semua. Sudah pernah ketemu deh kayaknya kalau sama Mas Adika, Mas Yose, Mas Tata kayaknya dulu pernah ketemu juga. Pernah nggak ya? Tapi pernah mampir ke RRI, pernah dulu? Lama sekali. Sudah lama sekali. Oke, kalau Mas Jos Gobang? 2 bulan yang lalu sepertinya. 2 bulan Iya. yang lalu. Oh, tapi kayaknya nggak ketemu deh. Iya nggak ketemu. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol dulu. Mau tanya-tanya dulu sama Mas Tatak dulu deh. Siap. Sudah berapa lama nih Mas Tatak bermusik? Kalau benar-benar di serius dulu kan dari band ya, dari festival, dari ikut ajang-ajang itu ya dari 2007. Oh, Jadi sudah 2007 lama itu ya. Ya, festival-festival dulu. Terus karena kan kalau festival menang itu kan otomatis cepet dongkraknya gitu. Iya. Terus ikut ke event-event dan sampai sekarang bikin karya. Tapi dulu awalnya band kah? Ya, band. Oh, akhirnya kenapa memutuskan untuk bersolo? Ini masih juga bandnya Oh, juga masih. Jadi ada beberapa karya yang memang saya nyanyikan sendiri, tapi ada juga beberapa yang memang dinyanyikan dengan dengan teman-teman band. Jadi tetap ada juga. Oke. Kalau dari Tata Light sendiri itu karya solo atau karya band nih kalau yang ini? Karyanya Iya. gimana? Dari Tata Light Nggih. sendiri. Oh, itu dari nama band sih, Lights On gitu kan. Oh, bandnya, nggih. oke. Jadi grupnya namanya Lights On gitu. Lights On. Yang lolos untuk tahap 1 ini. Nggih, kalau yang lolos untuk tahap 1 ini kebetulan yang solo. Oh, saya kebetulan nyanyikan, yang nggih. solo. Cuman memang ada beberapa teman-teman dari Let's On dan teman-teman dari Compoters Band itu juga ada di ngisi-ngisi di musik ini juga gitu. Jadi bantuin ngisi musik-musiknya gitu Betul, ya? iya. Oke, jadi tetap meskipun karya solo, tampilnya solo juga, tapi nggak sendirian. Ya. Oke, nah itu akhirnya kenapa sih yang didaftarin karyanya yang ini? Judulnya apa kalau boleh tahu? Ngelilake lungamu. Nilake lu ngamu. Ngelilake. Ngelilake. Ya. Oke, berarti ini bahasa Jawa nih ya? Jawa. Oke. Terus kenapa yang akhirnya, aduh aku yakin sih ini yang didaftarin yang ini aja buat Music Trainer Award gitu. Sebenarnya yakin nggak yakin ya, karena kan ajang seperti ini pasti banyak yang ikut ya, banyak yang ikut dan saya juga tahunya itu last minute ya, 1 minggu sebelum penutupan itu pun sudah diperpanjang ya udah karena memang takut nanti kalau saat ini kan memang banyak teman-teman yang repot juga, ya udah nanti akhirnya saya ajukan yang solo dulu aja, kalau memang lolos tahap 1 ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu aja. Iseng-iseng berhadiah aja lolos loh. Oke, nah ini dari lagu persiapannya berapa lama? Taunya aja 1 minggu sebelum penutupan kan? Tapi ini karya yang Ya, sudah lama atau lagunya sudah gimana? ada. Sebenarnya lagu ini juga dulu rilisnya itu masih ada almarhum dan Didi Kempot. Nah waktu itu kami satu manajemen, jadi ada nama Kempoters itu kan kita juga almarhum itu bikin satu band yang memang khusus menggarap lagu-lagu almarhum itu dalam format band. Jadi kalau Kempoters sendiri juga sebenarnya sudah album juga, tapi khusus lagu-lagunya beliau gitu. Cuman memang rilisnya lebih banyak di Suriname, nggak di sini. Jadi memang Jauh ya. karena kan banyak teman-teman keluarga di sana kan yang memang pecinta karya-karya Didi Kempot. Terus kami setelah ditinggalkan ya beberapa dari satu manajemen ini masing-masing juga bikin seperti ya Dori dan sebagainya, itu kan masing-masing akhirnya kita juga tetap berkarya karena itu pesannya beliau, tetap berkarya. Mbuh kapan engko payune sing penting gawe karya gitu. Oh, yang penting gak karya dulu aja. Betul. Oke, yang terus habis itu untuk Mas Tatak sendiri alhamdulillah lolos gitu ya. Yeah. Oke, lanjut tanya-tanya sama Mas Adika dulu.
Siap. Ini yang lolos lagunya judulnya apa nih? Ini judulnya Rindu judulnya. Rindu. Rindu, Oke. ya. Dari kenapa yang dipilih lagu Rindu untuk didaftarkan di Musicpreneur Award nih Mas Tadika? Nah sebenarnya lagu ini saya baru tahu juga hampir sama dengan Mas Tatak. Jadi tahunya ya seminggu sebelumnya, tiba-tiba langsung instan bikin lagu gitu aja. Oh ini berarti baru? Baru banget ya. Oke. Langsung instan untuk keperluan ini. Musicpreneur Award ya. Oke, berarti cepet itu ya? Cepat ya, 3 harian lah. 3 hari? 3 hari. Oke. Nah ini akhirnya memutuskan untuk, wah kayaknya The Adika Project harus ikutan nih. Apa yang membuat Mas Adika dan timnya itu kayaknya yakin harus ikutan dan mendaftar untuk RRI Surakarta? Iya, sebenarnya motivasinya didorong sama teman-teman RRI juga, dari siapa? Mas Yohanes, Mbak Istilah, Bu Istilah itu mendorong, ayo di Adika Project kirim juga karya ke Musicpreneur Award gitu. Ini kan ajang bergengsi gitu ya. Jadi nggak mau ketinggalan kita. Oke, dan akhirnya dengan lagu Rindu yang diciptakan baru banget 3 hari ya? 3 hari ya. Terus itu latihannya gimana? Bawainnya gimana, vokalisnya untuk apa ya, kayak mendalami lagunya tuh gimana tuh? Ya mendalami nggak tahu ya, tapi kita via voice note aja ngirimnya. Jadi saya bikin lagu, saya rekam pakai gitar seadanya, saya kirim ke para vokalis. Bilang di Adika Project kan vokalisnya 3 orang, langsung mereka ngisi sesuai dengan apa guide dari saya, gitu aja. Simple. Kalau masalah dalam atau nggak dalam, yang menilai yang denger deh. Soalnya juga dadakan ya, Dadakan. Tapi luar biasa ya pendengar dan pemirsa, dadakan aja bisa lolos tahap 1. Semoga nanti tahap-tahap selanjutnya bisa lolos terus lagi ya. Gak cuma The Adika Project, 5-5-nya dari RRI Surakarta, berharapnya gitu dong. Iya, semuanya lolos, semua lolos. Semua lolos. Oke, nah ini kan kalau dari bermusik, Mas Tatak udah dari 2007. Kalau Mas Adika pasti udah lebih lama lagi nih, kalau kelihatannya nih. Kelihatan umurnya ya. Ya kalau saya 10 tahun lebih awal dari Mas Tatak mungkin. Saya dari 1997. Oh, angkatannya ini ya? Angkatannya Dewa kayak gitu gak sih? Lebih muda lah. Padi. Oh, Padi. Ya. Atau Silon Seven ya. Oh. Seumuran mereka lah, kelihatan umurnya jadi ya. Seumuran umur ya. Oke. Jadi udah lebih lama dari Mas Tatak. Kira-kira Mas Tatak baru apa tuh kira-kira 10? Tapi lebih sukses nih Mas Tatak, lebih sukses nih. Sama-sama semuanya. Kalau 2017 ya berarti ya? Oh enggak, 10 tahun lebih. 97. Oh, 97. 97 ya. Masih sekolah itu ya. Oh ya, masih sekolah. belum tahu band, belum tahu musik. Oh, belum tahu band tapi sudah mengenal musik dong. Ya, kenal. Karena denger musik pasti udah sejak ya, kecil dari gitu orok, ya. udah di play, jadi di keluarga itu udah sering ngeplay lagu-lagu. Lagu-lagu gitu juga. semuanya. Oke, dan akhirnya mantap bermusik dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Ya, betul. Mas Adika juga, Mas Yose Ya. juga. Mas Jos juga? Oke, selain bermusik juga ada apa namanya kayak kesibukan yang lain gitu? Oh sama ternyata ya, luar biasa. Jadi di tengah kesibukannya masing-masing, mereka tuh tetap masih bisa bermusik gitu. Dan berkarya loh teman pendengar dan pemirsa. Oke lanjut, kita ke Mas Jos Sano. Soalnya ini Mas Jos lagunya 2 soalnya. Ya nanti terakhir aja. Nah Mas Yosef, ini kalau lagu yang Jose Sano Iya. yang lolos, yang didaftarkan di Musicpreneur Award untuk tahap 1 ini, yang lolos kurasi, lagunya yang mana nih? Judulnya Kisah Muda. Kisahku. Kisah Muda. Kisahmu Muda. muda. Iya. Kisah muda. Oh. Iya, iya. Emangnya sudah nggak muda Masih lagi? muda, masih muda. Masih muda. Hanya saja memang posisi masa-masa di mana kita puber, usia-usia 20 tahunan, nah itu kan yang kita lewatkan begitu. Itu aja sih. Nah itu proses lagunya, kenapa akhirnya yang didaftarkan yang ini, itu kenapa tuh Mas? Ini agak itu juga sih sebetulnya kalau dari sisi tadi Mas Tatak baru 1 minggu kebetulan
Mas Andika juga 1 minggu habis itu buat lagu. Nah kebetulan lagu ini sebetulnya lagu lama. Jadi saya cuma ganti lirik aja. Jadi saya freshkan dengan lirik saat ini. Gitu. Karena kalau dari sisi kita waktu masih muda, maksudnya masih zaman umur belasan lah, belasan. Kita tahu banget tuh kalau tua ya Pak ya. Umur belasan tahun itu kan kita masih punya ego yang tinggi, masih seneng ngalor ngidul lah bahasanya. Nah, jadi bahasa yang dibahas di lagu yang itu pun masih mengarah ke sana. Nah, kebetulan untuk kemarin ada kegiatan ini dan antara ikut atau tidak sama sebetulnya. Jadi saya memutuskan ikut dan itu juga kurang lebih 1 minggu juga. Saya take-nya juga take sendiri dan yang saya kirim itu hanya akustik gitar saja sebetulnya. Jadi tanpa ada tambahan lainnya. Kebetulan juga ya nothing, jalan aja deh. Kalau tahu-tahu malah lolos akurasi saat pertama gitu. Tapi ya harapan saya kebetulan juga ada rencana juga kan memang di tahun ini bisa rilis album dan kebetulan bingung di situ lagu yang mana yang mau saya ambil gitu. Karena kan syaratnya lagunya harus belum terilis di platform digital kan. Yeah. Jadi dari situ karena kita tidak ya wis lah seadanya. Ya wis lah yang ini gitu ya. Iya betul. Oke, terus akhirnya motivasi apa sih yang membuat Mas Yose itu mantap akhirnya ya udah daftar Musicpreneur Award? Yang pertama bahwa daftar itu ya karena coba deh lagu saya yang ini masuk enggak, masih ikut enggak gitu. Awalnya itu aja. Tapi setelah saya submit, saya baru baca. Maklum budaya Indonesia itu tidak membaca sepenuhnya. Jadi hanya separuh. Di bawah itu ada tulisan diutamakan yang daerah. Sedangkan lagu saya ini udah pop kan. Ya akhirnya ya wes lah gitu. Saya kira juga sudah tidak lolos. Tidak lolos, tapi ternyata lolos. Iya, alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah, oke. Nah itu yang awalnya coba-coba gitu ya, dan akhirnya mantap. Oh ya udah daftar, akhirnya lolos juga gitu. Tapi kalau Mas Yose itu bermusik sejak kapan nih? Lebih duluan Mas Andika atau lebih duluan Mas Yose? Kalau bermusik itu sebetulnya kalau dari kita mulai band-bandan ya anak-anak mungkin waktu masa SMP kali ya. Okay. Ya masa muda. Jadi kurang lebih di tahun middle antara antara Mas Andika dan Mas Tata. Jadi kisaran tahun 2004, 2003, 2004 lah. Anak-anak SMP saat itu. Ya seumuran lah kita. Iya. Nggak jauh lah. Nggak jauh lah ya. Oke, nah dari situ yang awalnya band-bandan akhirnya memutuskan untuk bersolo atau masih ngeband juga? Masih ngeband, hanya saja memang posisi waktu-waktu akhir-akhir ini memang kan kalau kita hidup itu memang perlu ada hal ya yang perlu dicukupin dan perlu diprioritaskan. Nah kebetulan teman-teman itu memilih sesuatu yang memang lebih prioritas dan kebetulan dari sisi saya juga pingin karya saya abadikan gitu. Dalam hal ini kita recording, kita masukkan ke platform, udah intinya ke situ. Jadi kita nggak berpikir kalau bahasa saya karya kita laku atau tidaknya itu adalah nanti, urusan nanti. Yang penting saya bisa berkarya, kita menunjukkan eksistensi saya dan lagu itu adalah seperti monumen digital kita gitu. Jadi sewaktu-waktu kita akan meng-replay itu pasti akan kita ingat gitu. Itu kurang lebih itu sih. Oke, jadi yang penting berkarya aja dulu gitu. Betul. Ya. Dan itu dari Mas Yose Sano, pendengar dan pemirsa, lanjut kita ke yang satunya yang 2 lagunya itu lolos. Wes. Dengan 2, kayaknya kalau dilihat dari namanya 2 grup ya? Atau gimana? Oh 1 grup. Oke, 1 grup yang sama, Mas Just Gobang ini dengan Gobang Pro dan The Works itu. Boleh diceritain itu lagunya, judulnya apa aja dari Gobang Pro dan juga The Works-nya itu?
Isih Setia dari Gobang Pro. Isih Setia, dan oke. Itu ciptaan Mas Dewok juga. Oh. Ya, sama Kembang Ronce. Apa tuh? Judulnya Kembang Ronce Kembang Ronce. Ya, Kembang Ronce. Oke. Oke. Ciptaan Mas Dewok juga. Ciptaan Ya. Mas Dewok juga. Dan itu dua-duanya didaftarkan, dua-duanya lolos. Iya, benar. Alhamdulillah. Wow. Nah itu dari Mas Jos, terus Mas Dewok juga, Ya. gitu. Apa yang membuat itu mantep buat didaftarin? Saat itu kita baru produksi 1 bulan. Sebelumnya kita udah berjalan 5 lagu, tapi sudah kita rilis. Saat itu baru produksi lagu Isih Setia. Kebetulan kita ada duet juga dengan Bapak Bupati Klaten untuk lagu tersebut. Terus kita rencana dengan duet itu kita buat masukkan lomba gitu. Iya, kita mantap karena lagunya menurut kami layak, mudah-mudahan bisa diterima. Makanya kita masukkan ke ini RRI. Terus akhirnya produksi lagu yang kedua. Iya, kalau Kembang Ronce sebenarnya sudah lama lagunya Mas Dewo, cuman disimpan dia, terus ketemu sama Mbak Gustriana diisi pas banget suaranya, akhirnya didaftarkan juga gitu. Oke. Dan akhirnya mantep didaftarkan ke Musicpreneur Award. Taunya, tahu infonya tuh apakah 1 minggu juga sama seperti mereka atau jauh-jauh hari gitu? Sama, kita juga 1 minggu dari medsos. Ya, mudah-mudahan harapannya bisa diterima gitu sama dengan Mas Yose tadi. Artinya dengan karya mudah-mudahan bisa diterima. Karya itu monumen kita ya Mas ya, karya digital kita gitu. Ternyata taunya pada seminggu semua ya. Tapi nggak apa-apa, dengan hasil yang seminggu itu bisa lolos kurasi tahap 1 tuh luar biasa gitu. Meskipun ada beberapa yang sebenarnya adalah karya-karya lama yang akhirnya didaftarkan untuk Musicpreneur Award 2025 ini. Nah kalau Mas Gobang sendiri, ini bermusik sudah berapa lama, dari tahun berapa? Tahun sekitar 2004. Sama Mas Yose. Tatak ya? Mas Tatak. Oh iya Mas Yose. Iya, padahal baru ketemu hari ini ya Mas. Tapi kayaknya dengan genre musik yang beda gitu ya? Iya, dulu eranya hip metal Mas. Oh, iya, jadi Linkin Mas Park. Gobang yang dulu sama yang sekarang? Iya sama, yang ini kan di Gobang juga ada unsur metal-metalnya kan. Pop Jawa, sedikit metal. Eranya dulu itu Pak, Korn, iya. Keren itu eranya itu. Nah kalau RATM. yang dirilis, kalau yang saya dengar tadi gitu ya kan, itu kan dengan bahasa daerah sesuai daerah. dengan inilah ya, Ya. syaratnya gitu, yang mengutamakan kedaerahan gitu. Nah itu Mas Gobang dengan grupnya kenapa memutuskan untuk oke, kita jalan mendaftar dengan grup dengan Jawa ini, atau karena sesuai rules, atau memang sebenarnya kebiasaan sehari-harinya bermain di musik pop Jawa? Ya kebetulan band kami juga di genrenya pop Jawa. Ya dari awal 1 tahun yang lalu di bulan September kita bangun Gobang Pro ini. Memang konsepnya untuk pop Jawa karena semakin bertambahnya usia biasanya terus tambah melo ya. Dulunya metal sekarang gitu ya. Melo total. Metal, ya, melo ya, total. ujung-ujungnya akan melo. Oke, baru September 2024. 24 ya. Oh baru. Iya betul. Oke. Iya baru setahun. Oh iya setahun pas Ulang ya. tahun besok. Oh, belum. Besok akhir bulan. Oke. Dan baru 1 tahun terbentuk dengan genre yang pop Jawa. Pop Jawa. Oke, baik. Ngobrol-ngobrol untuk sesi yang pertama. Nanti kita lanjut lagi dan tetap di sini. Kita tahu bahwa semua tak bisa mengulang waktu yang telah kita lalui.
pasti pernah terjadi. Tinggal kita mampu jalani yang mana untuknya. Semua akan pergi dan tak akan kembali. Dunia akan hilang, abadi yang kan datang untuk manusia. Berharap pada Allah, untuk mohon padanya ridho dan surganya. Salawat atas Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Semua akan pergi dan tak akan kembali. Dunia akan hilang, abadi yang kan datang untuk manusia. Semua akan pergi dan tak akan kembali. Oh, dunia akan hilang, abadi yang kan datang untuk manusia. RRI Live Music di RRI Net. Kutanamkan benih cintaku, ku harapkan kau menyambutku. Yakinkan hatimu untuk memilikiku. Usah kau ragukan aku. Ku ingin kau mengerti tulus cintaku. Hatiku hanya untukmu. Jangan berpaling, tinggalkan aku. Ku kan selalu menjagamu. Beriku sedikit waktumu untuk membuktikan hatiku untukmu. Kau kan yakiniku takkan tinggalkanmu. Bersamaku sampai akhir hidup. Sedikit waktumu untuk membuktikan hatiku untukmu. Kau kan yakiniku takkan tinggalkanmu. Bersamaku sampai akhir
bersamaku sampai akhir hidup, bersamaku sampai akhir hidup. Pendengar dan pemirsa, masih bareng sama aku Nuri Aurora dan juga musisi dan juga band yang lolos tahap 1 kurasi Music Brainer Award. Lanjut ngobrol-ngobrolnya, pengen tanya-tanya tentang lagunya ini tentang apa sih sebenarnya. Yang pertama dulu Mas Adika yang lagunya tuh Bim Salabim, 3 hari jadi. Rindu, tentang apa itu? Apakah tentang rindu seorang pada kekasih atau pada siapa gitu? Ya intinya kalau musisi atau seniman kan harus bisa berimajinasi ya. Tidak harus dari pengalaman pribadi. Jadi banyak yang nyangka nih pengalaman pribadi saya enggak. Jadi lagu saya semuanya tidak ada yang pengalaman pribadi sih. Oh. Kecuali mungkin Jatuh Cinta di Solo ya. Oke. Yang lainnya sih hasil berimajinasi ya sebenarnya. Nah kalau rindu ini mungkin kita menangkap fenomena LDR mungkin ya. Oh. LDR ya. LDR tapi ini LDR-nya spesial karena sang kekasih yang sudah pergi keluar kota non jauh di sana itu sulit dihubungi. Sulit dihubungi. Sulit dihubungi. Okay. Jadi hanya bisa memendam rasa rindu gitu. Iya. Okay. Pernah mengalami Mbak Nuri? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Enggak pernah, udah enggak pernah LDR ya? enggak bisa dihubungin. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Oh, ya. Iya, Enggak relate nih kalau sama saya nih berarti. Oke, tapi mungkin banyak orang yang ngalamin itu dan ini adalah hasil imajinasi. Iya, Atau imajinasi. curhatan temen atau keluarga atau enggak? Oh enggak, kebanyakan sih karena mungkin ada beberapa inspirasi dari film kali ya, film-film gitu kan. Saya juga kalau malam habis kerja, kebetulan saya dosen ini. Kalau malam ya selain dengar musik juga nonton film, jadi banyak film drama lah, film action lah segala macam. Nah itu akhirnya oh ada ya fenomena LDR tapi nggak berbalas gitu atau sang kekasih sulit dihubungi. Nah itu oh, bisa juga nih jadi tema sebuah lagu gitu. Apa sih yang membuat Mas Adika kayaknya tema ini bagus deh kalau misalnya nanti dibikin lagu gitu? Ya karena mungkin banyak yang mengalami ya, banyak yang mengalami mungkin. Mungkin Mas Tatak atau Mas Yose pernah, Mas Jos pernah mengalami. Biasanya kalau nggak ngalami nanti nggak bisa bikin karya. Oh gitu ya. Oh tapi nggak perlu, kalau buat Mas Adika kayaknya nggak perlu, nggak perlu mengalami Nggak ya. perlu ya. Kan seniman kan gitu, pintar berhayal. Iya, oke. Dari situ akhirnya tercipta lagu yang 3 hari Bim Salabim jadi. 3 hari, ya. Oke. Itu rekamannya membutuhkan berapa lama atau yang dari tadi kalau latihannya kan dari voice note gitu ya kan? Tapi kalau untuk proses rekamannya membutuhkan waktu berapa lama atau sehari jadi atau Iya, mungkin sama hampir sama dengan hitungan Mas jam? Yose. Kita raw aja waktu itu karena baru tahu seminggu sebelumnya langsung rekaman pakai HP. Pakai gitar pakai HP itu saya kirim ke vokalis-vokalis. Tolong diisi suara, tolong diisi vokal, take vokal, mereka take vokal masing-masing, ya udah kita bungkus, kita kirim, kita submit ke mana Google Drive itu, Google Form ya. Oke. Jadi dengan proses sederhana gitu ya? Sederhana banget. Oke. Yang alhamdulillah nggak nyangka bisa lolos kurasi 1 ini. Ya, sama, yang penting bisa berkarya lah. Oke. Nggak berharap lolos atau yang penting berkarya, meramaikan musik Indonesia. Betul. Dari dengan proses yang sederhana, dengan lewat handphone saja gitu ya? Handphone aja. Handphone aja. Tapi nanti kalau misalnya ke depan nih lolos tahap selanjutnya pengen dibikin yang lebih ini nggak sih untuk nanti Ya, insya Allah karya yang ini? Insya Allah kalau misalnya dikasih takdir lolos ya pasti insya Allah kita seriusi lah untuk rekaman yang proper untuk di studio rekaman. Di studio rekaman untuk lagu Rindu ini ya? Ya. Kalau di single-single yang lain kayaknya sudah ya? Sudah. Ya, Beberapa juga lagunya bisa didengarkan di RRI Surakarta. Iya di RRI. Terima kasih RRI sudah memutar lagu-lagu kami. Oke. Nah lanjut kita Mas Yose Sano sekarang. Itu lagunya terinspirasi dari mana? Terus ceritanya tentang apa masa muda? Aku jelas tentang masa mudanya. Ataukah itu pengalaman pribadi? Ataukah curhatan dari teman-teman?
atau teman anaknya atau dari mana itu? Kalau untuk kisah muda ini sebetulnya memang kalau dibilang challenge saya juga di waktu ngerubah lirik, karena kalau dari sisi musisi itu ketika lagu itu sudah jadi satu paket, kita ngerubah lirik itu udah kayak orang bingung. Jadi parten-parten apa yang kita hilangkan itu agak susah di situ. Itu tantangan juga, challenge yang pertama itu terkait masalah tema yang kita ambil juga memang posisinya adalah mungkin hampir mirip di mana ada fenomena juga bahwa, dan ini sering terjadi di mana kita sudah melakukan sesuatu di masa muda itu pasti di masa tua itu ada yang menyesal, ada yang bangga akan prestasinya. Nah, warna-warna itu yang kita kemas bahwa kisah-kisah masa muda itu adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran sekarang. Karena kalau kita nyesel, ya nggak akan bisa berubah gitu. Jadi tujuannya adalah ketika kita mengalami kegagalan tahun kemarin dan lain sebagainya, itu adalah kisah kita dan kita harus kemas itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita hari ini supaya kita bisa bangkit. Itu intinya di lagu itu. Oh, dalam ya. Dalam ceritanya dari makna lagu Kisah Muda ini. Nah, itu tadi Mas Yose bilang sempat diubah. Kenapa diubah liriknya, Mas? Ya kalau anak muda, liriknya masalah cinta-cintaan. Oh. Itu kita nggak berbohong, sepakat ya Pak ya. Anak-anak tahun umur belasan sampai 20 awal itu pasti liriknya lebih ke situ, ke kisah cinta monyet terutama. Kemudian hal-hal yang mungkin kalau kita bilang hal-hal yang di luar nalar kita, melakukan sesuatu yang kok aku dulu sampai kayak gini. Nah, sesuatu itu yang menurut saya itu perlu kita rubah, kita sesuaikan. Dan satu keyakinan saya bahwa setiap lagu yang kita buat itu adalah akan menjadi doa buat kita, akan menjadi refleksi kita. Jadi kalau dari sisi saya membuat sebuah karya itu adalah sebuah doa buat kita juga, di mana doa ini kalau bisa doa yang terbaik gitu. Karena sesuatu yang baik itu insya Allah akan menjadi baik lagi juga, gitu sih. Oke. Itu harapannya dengan lagu dari Kisah Muda ini gitu, atau dari pengubahan lirik yang awalnya bertema cinta-cinta gitu, terus akhirnya dibikin dari jadi kisah muda yang sekarang ini, itu dari kisahnya Mas Yose Sano sendiri atau karena melihat fenomena-fenomena sekitar? Kalau saya bilang gabungan, campuran ya. Itu aja sih. Jadi memang nggak semua lirik yang saya rubah. Ada lirik yang memang kayaknya nggak bisa dirubah, ya nggak saya rubah gitu. Yang penting masih masuk di dalam tema itu. Oke. Gitu. Jadi memang banyak yang kayak dulu masa ya kayak berflashback lah ya, kita flashback ke belakang melihat masa muda kayak gimana. Ada yang dibilang Mas Yose Sano tadi, ada yang menyesal, ada yang bangga, dan itu semuanya ada di lagu itu kah? Sepertinya. Oke, penasaran didengerin aja nanti ya. Iya. Oke, dia itu cerita dari Mas Yose yang ngubahnya itu berapa lama? Kan seminggu nih taunya. Dari tahu itu, kayaknya pengen musik yang ini deh, nanti diubah liriknya, itu butuh waktu berapa lama tuh? Ini ada unik sih, sebetulnya saya sudah buat lagu ini sudah lama dalam artian untuk musiknya, tapi dalam hal ini kalau saya bilang qadarullah, laptop saya mati. Jadi waktu take gitar saya nyoba untuk nambahin, itu laptop saya mati sampai sekarang. Untungnya ada laptop cadangan yang memang bisa untuk record, ya akhirnya jadinya juga akustik ini gitu. Produksi untuk akustik ini sendiri pun nggak lama, 1 hari nggak nyampe sih, karena akustik aja. Jadi yang saya kirim ini ya hanya sebatas akustik gitar plus mungkin string tipis sama vokal, udah itu aja. Tapi di laptop yang sudah mati itu tadi berarti udah maksudnya
musiknya sudah lengkap dengan bantuan alat-alat yang lain gitu kan? Kalau yang lain sudah ada drum loop, udah ada isian-isiannya udah ada semua. Oh wow, sedih banget nggak? Sedih nggak Mas Yo? Sedih nggak? Mau dibilang sedih gimana lagi? Nggak bisa dirubah udah itu. Oke, akhirnya ya udah dibikin ulang, direkam ulang dengan gitar akustik aja gitu. Betul. Tapi kalau dari apa ya kayak kunci-kuncinya nada-nadanya itu Mas Jose masih ingat atau memang punya catatannya atau gimana? Masih ingat sih kebetulan. Dan lagu ini sebetulnya yang nyiptain saya sama teman. Gitu, lebih ke situ dan itu waktu masa SMP itu tadi. Oh. Jadi lagu lama memang. Oke. Lagu lama. Lagu lama ternyata ya, dan masih ingat akhirnya dibikin dan didaftarin ke Music Brand Award. Ya. Oke. Itu kisahnya Mas Jose Sano, pendengar dan pemirsa. Lanjut kita bergeser ke Mas Tatak dulu. Ya. Dengan lagunya ini kisahnya tentang apa nih Mas Tatak? Ini ya universal aja ya tentang kangen, cinta, cidro, ditinggal, dah gitu aja. Jadi ya seputar itu. Yang nulis siapa nih yang nulis? Saya sendiri. Kisahnya Mas Tatak bukan? Campuran sih juga ya. Pernah ngalami juga, tapi juga mungkin share-share dari beberapa teman-teman juga. Nggak jauh-jauh lah istilahnya. Nggak jauh-jauh ya. Tapi pas ngalamin rasanya gimana nih Mas Tatak? Ya cidro ya. Ya karena kan waktu pembuatan lagu itu kan kita masih apa ya sering komunikasi dengan timnya almarhum Didi Kempot, jadi benar-benar dapat masukan banyak, suruh bikin karya, suruh bikin gimana, jadi memang banyak masukan lah di situ. Sampai sekarang pun ya kalau misalnya ketemu gitu ya kita masih ada lah banyak kenangan dengan beliau gitu. Oke, dari situ untuk proses produksinya membutuhkan waktu berapa lama? Kalau produksinya ya kita cepet sih karena kan memang ada studio ya. Oh punya studio? Studio temen juga, jadi kan memang langsung digarap gitu, jadi nggak lama sih. Ya semalam kan selesai kalau misalnya fokus gitu aja sih. Oke, ini kayaknya bim salah bim semua nggak sih? Satu malam dengan bantuan teman-teman juga gitu untuk ngisi-ngisinya. Oke, jadi itu dari proses pembuatan terus proses rekamannya juga yang cuman satu malam aja. Terus akhirnya dari Mas Tatak sendiri buat lagu ini gitu. Nanti harapannya apa sih selain di Music Brand Award? Kalau harapannya sih ya karena kita sudah masukkan ke acara ini ya bisa lolos sampai ke tahap-tahap akhir ya. Itu ekspektasinya. Cuman kan nanti kita nggak tahu karena banyak teman-teman juga, karena saya meyakini semua karya itu bagus, nggak ada yang jelek gitu loh. Tergantung hokinya masing-masing aja gitu aja. Tapi yang penting memang tetap seperti pesannya almarhum ya, tetap terus berkarya, tetap terus bikin. Jadi nggak usah peduli siapa sing ngrungokne wis gawe terus gawe karya gitu aja. Selama masih bisa berkarya ya terus berkarya gitu. Tapi berarti kalau Mas Tatak sendiri fokus di genre pop Jawa tuh berarti udah lama juga atau sejak awal berkarir? Enggak, kalau dari awal memang band ya, karena kita dari band festival juga ya, band festival. Terus ya enggak, kita ke festivalnya lebih ke yang ya kalau di Sragen yang tempat saya memang nggak banyak metal ya, mungkin beda dengan Solo kan banyak. Jadi kan sana memang lebih ke pop-pop, waktu itu ya pop-pop yang umum-umum gitu aja, yang FOMO gitu. Terus sampai akhirnya kita ke reguler. Kalau ke reguler masuk ke band-band reguler gitu kan, kafe kan kita mesti top 40 ya, semua harus dipelajari. Terus masuk ke event-event special event kayak wedding dan gathering dan sebagainya. Nah sampai sekarang ya semua digarap. Jadi salah satu pesan juga kalau kita jadi seniman, jadi musisi ya jangan idealis gitu. Apalagi mau masuk ke industri semua bikin. Jadi karya pun saya Jawa ada, nasional ada gitu. Jadi kan gitu. Oh, jadi banyak karyanya ya. Tapi kalau dari Mas Tatak sendiri sebenarnya lebih suka apa nih kalau dari genre? Kalau nuruti jiwa ya ke pop band ya gitu. Tapi kan memang karena kita lebih ke mindsetnya kan kita seniman toh, biar karya kita banyak dinikmati banyak orang gitu, orang bisa denger ya, kita mesti bisa masuk ke semua lini masyarakat gitu. Jadi kan biar karya kita nggak cuman kita aja yang denger gitu aja.
Oke, jadi masuk di dunia industri harus bisa semua genre kalau versinya Mas Tatak. Ya, sebelum kita benar-benar klik dengan nantinya kalau memang memang kamu kliknya nanti istilahnya naiknya ternyata lagu Jawa, ya udah fokus di Jawa gitu. Kalau ternyata naiknya di lagu-lagu nasional, ya udah nanti di lagu-lagu nasional gitu. Yang penting kan kita nggak idealis dengan satu genre gitu, dengan satu bidang. Oke. Harapan ke depan nih Mas Tatak buat lagu yang sekarang ini di Musicpreneur Award dan nanti karya-karyanya Mas Tatak. Ya bisa lebih banyak didengar ya, didengar oleh semua masyarakat, itu pasti ya, semua pasti pengen bikin karya kan pengennya orang bisa menikmati, bisa terinspirasi juga gitu. Jadi kan karena lagu-lagu kita kan bukan hanya lagu-lagu yang melulu cidro, patah hati dan sebagainya, tapi kita juga ada lagu-lagu yang memang temanya tentang motivasi, tentang apa nasional juga mungkin juga ada. Jadi semua kita bikin gitu kan. Religi juga ada. Oh, ada juga. Ya. Oh, itu nanti kalau pas bulan Ramadan kayaknya cocok ya. Iya. Oke, terakhir Mas Gobang, dengan lagu-lagunya ini yang lolos di Musicpreneur Award ini kisahnya tentang apa nih? Untuk yang lagu Isih Setia itu bercerita seorang lelaki meyakinkan pasangannya yang sudah lama bersama. Si pasangannya ini dia mulai minder karena sudah bertambah usia. Nah, si lelaki ini meyakinkan, masih ingat dulu pas kita ini, sampai saat ini pun aku selalu mencintaimu. Ini kalau aku bayangin dijadiin music video terus bakalan bagus sih ini kayaknya. Oke, terus kalau yang Kembang Ronce? Kembang Ronce itu Mas Dewa bikin buat jawabannya lagu Tunangan. Jadi dia bahagia, seorang wanita bahagia dan menyayangi, mencintai pasangannya. Oke, jadi makna dari lagunya itu dua-duanya diciptakan sama Mas Dewo. Mas Dewo. Oke. Nah, harapan kedepannya nih Mas Gobang dengan lagu yang baru diciptakan dan juga bersama dengan grupnya. Ya, kami harapannya untuk lagu-lagu kami menemukan yang berselera dengan lagu-lagu kami, banyak yang menikmati sama dengan teman-teman. Oke. Nah, terus dari produksi lagu ini apakah membutuhkan waktu lama? Soalnya kan banyak harus mengumpulkan orang juga nih, Mas. Rekamannya bareng-bareng atau? Iya, satu band. Jadi satu Klaten nanti berkumpul di rumahnya Mas Dewo, produksi di sana. Oh. Ya, di-share di grup sama dengan Bang Andika tadi. Oke, jadi ngumpul di rumahnya Mas Dewok, terus habis itu bikin produksi di sana. Iya. Semalam juga nggak? Sama kayak? Enggak. Ya. Kita menyesuaikan fleksibel sama waktunya masing-masing karena punya kegiatan masing-masing. Oke. Tapi ini maksudnya rekamannya tuh setiap musiknya barengan atau sendiri-sendiri gitu? Biasanya kalau yang solo pada support datang pas kita take itu pada datang gitu. Udah biasa karena sudah solid teman-teman gitu. Oke, jadi itu kisah dari masing-masing personil ya pendengar dan pemirsa ketika menggarap lagunya yang sekarang ini lolos di kurasi tahap 1 Musicpreneur Award 2025.
Dariku hatiku ora bisa tembusi kowe pilihane Gusti sing dikirim kanggo aku kanggo ngancani uripku kowe widodariku sing ngancani aku tekan matiku matur nuwun Gusti. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng sama musisi dan juga band yang lolos kurasi tahap 1 Music Trainer Award RRI Surakarta. Terima kasih buat Mas Jose, Mas Adika, Mas Tatak dan juga Mas Gobang hadir di sini ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan saya Nuri Aurora pamit, sampai jumpa. Ku berjalan menyusuri keramaian, sejuk angin senja di tempat ini mengiringi kisah kita. Derai tawa penuhi sudut jalanan, ku ajak kau menikmati indah kota. Ku berjanji ku tepati tuangkan teh hangat itu, sambil bercanda kita raju cinta, jatuh cinta di Solo. Tak ku sesali selamanya indahnya kota Solo, takkan terlupa sampai akhir. Aku cinta Solo, Solo, Solo. Aku rindu Solo, Solo, Solo. Santapan lezat menjadi saksi kita. Kau katakan kau akan tetap setia, kan ku tunggu engkau di sini. Radio putarkan lagu kesayangan, kita dengarkan sambil menikmatinya. Asmara ini terasa abadi.
sudut jalan itu cantik, kita berfoto merayakan cinta. Jatuh cinta di Solo, aku sesali selamanya. Indahnya kota Solo, takkan terlupa sampai akhir. Aku cinta Solo, Solo, Solo. Aku rindu Solo, Solo, Solo. meski banyak cinta yang datang mencoba untuk goyahkan, namun aku bertahan demi cinta dan bahagia kita. Jatuh cinta di Solo, tak ku sesali selamanya. Indahnya kota Solo, takkan terlupa sampai akhir. Aku cinta Solo, Solo, Solo. Aku rindu Solo, Solo, Solo. Aku cinta Solo, Solo, Solo. aku rindu Solo, Solo, Solo. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.